Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Alvin Khairia. Pada video kali ini saya akan mereview sebuah buku. Namun sebelum saya menyebutkan judul buku apa sih yang akan saya review, tara, bagaimana? Kira-kira kalian sudah bisa menebak judul buku apa yang akan saya review pada video kali ini? Penasaran? Jawabannya adalah tara, Yang Terlupakan. Buku ini sempat muncul dalam adegan film yang sangat fenomenal di kalangan remaja pada tahun 2017, yang mana Nathan sendiri sebagai pemeran utama laki-laki yang suka biang rusuh di sekolah menyukai Salma, si perempuan introvert yang pada waktu itu menjadi siswa baru. Dalam film tersebut, Salma diberikan hadiah dari Nathan berupa buku ini. Karena film tersebutlah buku ini sangat booming, yang mana kalangan pembeli buku ini adalah mereka-mereka yang menyukai film tersebut. Buku ini ditulis oleh Amanda Roles yang memerankan tokoh Salma dalam film tersebut, diterbitkan oleh penerbit Coconut Book pada tahun 2017. Yang mana buku ini terdapat 148 lembar dengan tinggi sebesar 21 cm dan lebar sebesar 14 cm. Langkah utama yang akan kita review terlebih dahulu adalah bagian sampul. Menurut saya, sampul dalam buku ini itu sangat menarik. Mengapa demikian? Karena coba kita lihat dari jarak dekat. Kelihatan bahwa terdapat gambar-gambar orang yang merasa kesusahan, merasa terbuang, dan merasa mereka telah dilupakan. Pada bagian samping buku terdapat tulisan National Bestseller. Dan di bagian paling bawah terdapat nama penulis, Amanda Roles. Dan saat kita balik terdapat nomor ISBN paling bawah sendiri. Bagian sampul sudah selesai. Selanjutnya kita buka buku ini. Terdapat quotes yang terlupakan. Bukankah melupakan adalah cara terbaik untuk menyempurnakan cinta? Sangat menarik bukan quotes-nya? Lalu kita buka lagi di halaman selanjutnya. Terdapat prakata, dan di bagian kanan buku terdapat identitas penerbit. Kita buka lagi di halaman selanjutnya. Terdapat ilustrasi-ilustrasi yang menurut saya sangat menarik sekali. Dapat gambar-gambar, sehingga tampilan buku ini tidak terkesan membosankan. Dan jangan lupa terdapat pembatas buku, sehingga saat kita membacanya lain kali kita tidak lupa sampai di halaman berapa kita membacanya pada waktu itu. Di akhir buku terdapat ungkapan terima kasih penulis terhadap banyak pihak yang telah mendukung karirnya. Di halaman selanjutnya terdapat jenis buku novel hasil terbitan Coconut Book. Setelah kita mengetahui tentang seluk-beluk buku ini, berapa tinggi, panjang, ilustrasi, jumlah halaman, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang isi. Buku ini menceritakan tentang seseorang yang pernah menjalin sebuah kekasih atau hubungan dengan orang lain. Namun karena sebuah permasalahan yang menyebabkan hubungan itu hancur,
Disinilah di buku ini menceritakan tentang bagaimana perasaan seseorang tersebut yang merasa kehilangan. Mereka merasa dibuang dan dilupakan oleh orang yang pernah mengisi hatinya. Nah, saat kita berhubungan dengan novel, pasti berkaitan erat dengan karya sastra. Lalu, apa sih karya sastra itu? Karya sastra adalah suatu ungkapan perasaan manusia dalam bentuk tulisan atau lisan berdasarkan pemikiran, pengalaman, pendapat yang berupa imajinatif. Yang mana itu semua diolah dalam media bahasa, dan jangan lupa untuk mengutamakan unsur keindahan. Lalu jika kita lihat dari angkatan-angkatan karya sastra seperti Pujangga Lama, Sastra Melayu Lama, Balai Pustaka, Pujangga Baru, Angkatan 45, Angkatan 50-an, Angkatan 66 sampai 70-an, Angkatan Reformasi dan Angkatan 2000, kita akan mengkaji termasuk angkatan berapakah buku yang terlupakan ini dalam periodisasi sastra. Maka simak baik-baik sebagai berikut. Yang mana pada zaman sekarang banyak sekali bermunculan para pengarang wanita yang berani mengungkapkan perasaannya secara tajam dan jelas. Hal ini juga berkaitan dengan buku yang terlupakan dengan nama penulis Amanda Rawles. Genre buku ini adalah kumpulan puisi dengan tema romance. Karena di dalam isi buku ini menjelaskan tentang asmara-asmara yang dialami oleh para remaja. Selanjutnya yaitu isi. Jika kita lihat di halaman 51 tentang suasana dingin, mengingatkanku pada sepi, mengajariku memahami satu harapan yang tersisa. Jika kita lihat dengan saksama bahwa pembuatan bait ini tidak menggunakan sistem dan tidak bersaja AB-AB. Puisi dalam buku ini banyak menggambarkan tentang rumput, dedaunan, dan alam. Seperti contoh pada halaman 24 tentang kita, taman, dan kenangan. Aku biarkan saja matahari tersenyum pada dedaunan, pada pucuk-pucuk mawar yang mulai bermekaran, agar rumput harapan tumbuh bercabang dari segala impian yang sering kita pertanyakan. Dalam buku ini juga terdapat kata ungkapan seksual. Pada halaman 67 tentang kecupan singkat. Kecupan singkat di awal musim, gerimis kau hadiahkan untukku. Lalu diam-diam kau telan bersama suasana sayang. Padahal sakeringat pesta malam itu masih berbau haru sukacita. Olesan harapan dan coretan impian masih jelas berbekas dalam tatapan ingatan. Di buku ini juga terdapat kata-kata yang menurut saya itu terlalu vulgar untuk dibicarakan atau diungkapkan. Hal ini sesuai dengan halaman 68. Aku pelacur murahan, di mana kebahagiaan bisa ditukar dengan tawaran dan rayuan gombal. Dalam buku yang terlupakan ini juga terdapat kata-kata konotatif atau bukan makna sebenarnya. Hal ini seperti contoh pada halaman 84 tentang monolog kamar. Rokok tertawa dengan asapnya, kopi tersenyum dengan manis gulanya. Buku-buku membaca dirinya sendiri, tidak menghiraukan barang-barang yang terdapat di lemari. Gambar-gambar menatapku tajam, membutakan mataku yang hampir padam. Di bacaan puisi tersebut, saya garis bawahi dengan kata-kata rokok tertawa dengan asapnya. Apakah bisa rokok tertawa? Bukankah rokok itu adalah benda mati yang tidak bisa tertawa seperti manusia? Dalam hal ini dinamakan tentang majas personifikasi, atau majas yang mengungkapkan benda mati seolah-olah hidup seperti manusia. Baiklah,
Sekarang kita berada di penghujung video. Kaji semua apa saja yang terdapat di buku yang terlupakan ini, dari semua sistem-sistemnya, dari angkatan-angkatannya. Yang cocok dengan karakteristik buku ini adalah angkatan 2000-an. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.